Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Basnas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan hikmah kurban. Sebagai umat Islam di hari raya kurban, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Apakah yang dinamakan kurban? Ibadah kurban adalah salah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih binatang yang kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah pasti ada hikmahnya, termasuk ibadah kurban. Di antara hikmah kurban yang pertama adalah melatih kedermawanan, sebagaimana yang terangkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyudkarasmallahi ala ma razaqahumullahu min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wabasyiril muhbitin. Artinya, likulli ummatin, setiap umat, setiap kelompok, setiap golongan, ja'alna mansakan, Allah syariatkan untuk ibadah penyembelihan korban. Lihat kurusmallahi, agar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alama razaqakumullahu min bahimatil an'am, atas rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari binatang ternak. Fa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kita, Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Falahu aslimu, maka kepada Tuhan yang esa tersebut berserah dirilah kepadanya. Fabasyiril muhbitin, berilah kabar kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi di sini ada penekanan bahwa Allah mengajarkan, Allah mensyariatkan untuk beribadah kurban dengan cara menyembelih ibadah binatang ternak sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini totalitas kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berkorban, maka kita menyerahkan binatang ternak dengan niat agar total menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah membersihkan diri dari sifat bahimiyah. Semua manusia memiliki sifat bahimiyah atau sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan inilah yang berusaha kita potong, kita sembelih agar setiap kita melaksanakan ibadah kurban, maka sifat bahimiyah itu akan hilang. Sebagaimana dalam surah Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna, sesungguhnya kami, a'taina, telah kami berikan al-kautsar, harta yang banyak. Fasalli, dirikanlah salat, wanhar, dan berkorbanlah. Arti berkorbanlah ini, kalau menurut tafsir batini atau tafsir isari yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi, maka diartikan makna yang kedua. Berkorban, wanhar di sana diartikan oleh Ibnu Arabi sebagai menyembelih binatang. Sembelihlah nafsu binatangmu sebagaimana engkau menyembelih binatang yang engkau korbankan. Jadi tafsir isari atau tafsir batini, tafsir makna kedua, ini ada kaitannya dengan seluruh ayat Al-Quran. Itu ada makna teks dan ada makna kedua. Makna pertama, kemudian makna kedua. Ini dasarnya adalah sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Ayat ini memberikan gambaran bahwa ketika engkau melempar, maka bukan kamu yang melempar, tetapi Allah yang melempar. Ada mana kamu dan Allah yang melempar. Inilah landasan bahwa semua ayat Al-Quran itu bisa diterjemahkan dari makna pertama dan makna kedua. Hikmah kurban yang ketiga adalah menimbulkan rasa empati dalam diri. Menimbulkan rasa empati dalam diri itu butuh waktu dan butuh proses yang lama.
Karena terkadang dalam diri kita itu ada rasa berat untuk mengeluarkan harta, ada rasa tekanan, perasaan yang tidak bisa kita luapkan begitu saja. Tetapi dengan adanya pelajaran kurban, maka itu dipaksa untuk kita merasakan empati apa yang dirasakan oleh orang lain. Maka dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Fakulu, makanlah, minha, dari ternak, dari binatang yang engkau korbankan. Wa atimu, dan berikanlah makan kepada mereka. Al-ba'isa, orang yang hina, wal fakir, dan orang yang fakir. Al-ba'isal fakir, orang yang fakir lagi hina. Jadi ketika kita memberikan makanan kepada orang yang fakir, orang yang hina, maka kita bisa merasakan betapa beratnya mereka menjalani hidup. Kita ini diberikan rizki yang berlebih, rizki yang berkecukupan. Alangkah baiknya kalau kita melaksanakan ibadah kurban. Ini juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Man kana lahu su'atan walam yudakhi fala yuqarribanna musallanan. Mangkana lau sa'atan, siapa yang diberikan keluasan rizki, walam yudakhi, dan kemudian tidak berkorban, tidak mengeluarkan ibadah kurban, fala yuqarribanna, maka sekali-kali jangan mendekatkan diri musallana, tempat sholat. Artinya ini aja macam teguran, ada peringatan keras dari Rasulullah SAW. Kalau kita memiliki harta kemudian kita tidak berkorban, ngapain kau datang ke musola? Seakan-akan tidak ada guna karena kepedulian ibadah sosial Anda tidak Anda lakukan. Jadi ini peringatan Rasulullah SAW betapa pentingnya kita beribadah kurban. Hikmah yang keempat adalah melatih kepatuhan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW disampaikan bahwa ketika kita beribadah kurban, maka tetesan darah menjadi saksi bahwa kita orang yang baik. Bulu-bulunya akan mengubah menjadi kebaikan. Dari keburukan dirubah menjadi kebaikan. Setiap bulu adalah menjadi kebaikan. Tetapi itu harus didasari ketaatan, kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala tima'uha walaki yanalu taqwa minkum. La yanalallaha, tidak akan sampai kepada Allah, luhumuha, daging-daging yang kalian korbankan, wala tima'uha, dan darah-darah yang menetes, yang mengalir ketika disembelih binatang tersebut, walaki yanalu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah adalah atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berkorban, maka kita melatih patuh total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat beribadah agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Semoga apa yang kami sampaikan berikan manfaat kepada kita semua. Jika hendak membeli avokat, jangan lupa membeli nanas. Jika hendak membayar zakat, bayarlah di kantor Basnas. Nikmat berzakat, tentramnya muzaki, bahagianya mustahik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.